Terima kasih pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Penida Official dalam acara seputar berita Indonesia, untuk mengambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita viral di Indonesia. Bawaslu RI telah melakukan verifikasi terhadap dugaan penggelembungan suara PSI. Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, beberapa temuan warganet tidak terbukti, dan penyebabnya adalah ketidakpresisian Sirekap dalam membaca angka. Temuan tersebut telah diteruskan untuk verifikasi di tingkat daerah. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memberikan contoh verifikasi di Cilegon, Banten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah, terkait dugaan penggelembungan suara PSI. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perolehan suara PSI konsisten dan tidak mengalami perubahan, mengesampingkan adanya penggelembungan. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa formulir rekapitulasi manual akan menjadi dasar sahih penentuan perolehan suara pemilu 2024, bukan Sirekap yang hanya berfungsi sebagai alat bantu publikasi data. Formulir D, hasil rekapitulasi kecamatan telah disinkronkan dengan formulir C, hasil Komisi Pemilihan Umum, (KPU), RI juga telah membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara PSI dalam Pileg DPR RI 2024. Melonjaknya publikasi suara PSI di situs pemilu 2024.kpu.go.id disebabkan oleh kesalahan Sirekap, yang bukan merupakan dasar sah untuk penghitungan suara. Idham Holik, anggota KPU RI, menyatakan bahwa tidak ada penggelembungan suara, melainkan ketidakakuratan teknologi OCR (Optical Character Recognition) dalam membaca foto formulir model C hasil plano. Pengakses Sirekap diharapkan berperan aktif untuk melaporkan ketidakakuratan tersebut. Menurut anggota KPU RI, Idham Holik, sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, Sirekap sedang dalam proses akurasi data untuk menyesuaikan dengan formulir model C hasil plano. Holik menegaskan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu akan berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Idham Holik menjelaskan bahwa perolehan suara yang sah melibatkan proses rekapitulasi berjenjang. Anggota PPK membuka kotak suara berisi formulir C, hasil plano dan membacanya satu persatu. Hasil pembacaan diinput menggunakan file template formulir D, hasil, kemudian dikirim lewat Sirekap. Formulir tersebut dicek kembali oleh saksi dan pengawas kecamatan sebelum ditandatangani dan diunggah ke Sirekap. Idham menegaskan bahwa hasilnya didasarkan pada rekapitulasi manual. Formulir D, hasil akan diunggah ke Sirekap pada menu rekapitulasi, bukan hitung suara. Saat ini, masih banyak formulir D, hasil rekapitulasi kecamatan yang belum terunggah ke Sirekap. Sebelumnya, penelusuran Kompas.com menunjukkan perbedaan perolehan suara PSI antara hitung suara Sirekap dan formulir C hasil di beberapa TPS, seperti di Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Meskipun Sirekap tidak presisi dalam membaca data, kesalahan tersebut pada dasarnya tidak akan berpengaruh pada perolehan suara resmi PSI. Salinan dokumen rekapitulasi di Kecamatan Cibeber menunjukkan bahwa perolehan suara PSI pada formulir D, hasil, (tingkat kecamatan), konsisten dengan formulir C, hasil, (TPS), tanpa adanya penggelembungan. Formulir inilah yang menjadi dasar resmi penghitungan suara. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang signifikan antara perolehan suara yang dicatatkan di Sirekap dengan formulir model C dan D di beberapa TPS di Kelurahan Cikerai. Misalnya, pada TPS 004 Cikerai, perolehan suara di Sirekap mencapai 44, sementara formulir model C dan D hanya mencatat 2 suara untuk PSI. Hal serupa terjadi pada TPS lainnya di kelurahan tersebut. Pengamatan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara data yang diinput ke Sirekap dengan formulir penghitungan suara di tingkat TPS dan kecamatan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Saya Penida Official, pamit undur diri dan sampai jumpa pada waktu yang sama. Jangan lupa subscribe, like, bagikan dan komentar.